aja berarti. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Welcome back di DPI spesial hajatan bola Eropa. Udah game week pertama selesai, ditutup dengan performa Portugal yang biasa aja. Tapi kali ini gue gak akan banyak bicara karena sudah ada pandit-pandit nasional dan internasional. Ada Rizal dan juga Koci. Sebelum kita bahas soal performa Portugal dan tim-tim lain di game week pertama, coba dong Zal, cerita sedikit Zal. Gimana pengalaman lu akhirnya debut di matchday experience di TV nasional? Bener Gimana? banget. Apa yang bisa Ini kita pertama bagikan? kali di TV lo ya? Pertama kali coach debut. Sebelumnya nggak Pertama pernah? kali. Belum pernah sama sekali di Gila, TV. lu rookie banget ya? Rookie banget, masih hijau Rookie, banget. hoki, laki. Serba Iya, kiki ya. Ya alhamdulillah debut udah ngejalanin kemarin di Rizal match bawa, Azir. Belgia lawan Slovakia. Iya. Dan itu artinya kaderisasi dari DPI berjalan terus nih. Is. Alhamdulillah muncul di program Euro tahun ini ya luar biasa banget lah. 4 tahun lalu masih jadi penonton, tahun ini bisa dapat kesempatan bawain. Iya. Ya ini something excited lah buat. Tegang gak? Jujur tegang sih nggak terlalu ya, tapi yang lebih PR tuh ngakalin soal durasi karena biasanya di sini gue punya time and space buat ngomong semenit 2 menit masih aman, tapi tahu sendiri kalau di TV kita harus berpacu sama waktu soal durasi. Lebih dan itu tegang lihat tantangan. kamera tele light warna merah atau tegang sama bapak beliau itu? Nah, justru ini nih raja terakhirnya ini lebih tegang di sini justru kalau ada beliau Lu bagus ini. loh, gue itu pertama kali di TV kan 2007. 2007. Pertama kali event besar itu Piala Dunia 2014. 14, oke. Terus 2018 Piala Dunia lagi, terus Piala Eropa 2021. Iya. It takes 7 years ya. 7 years untuk Ini- bisa ini big langsung event. loh. Ini langsung. Luar biasa. DPI, berkat Makanya. DPI. Koci sedikit buat lu berbagi kepada yang muda atau Rizal termasuk gue juga. Ada yang bisa lu share? Gimana lu pengen biar jadi pengamat sepak bola di TV? Gini, lu butuh TV. Ya. Kayak gue dulu. Ya. Gue harus tampil di TV biar orang tahu. Tapi sekarang ini zaman kan bergeser. Dulu 2007 pertama kali gue di TV kan gak ada sosmed, ya kan. Tapi jangan lupakan sosmed juga, karena itu penting juga. Which is good. Nggak penting lu mau salah, mau dibully atau apa, nggak penting. Yang Yes. penting lu lakukan dulu. Ya. Gue butuh dulu 2007 setahun untuk adaptasi Yep. di TV, seperti salah ngomong, pokoknya banyak tiap kali siaran ada salahnya lah. But that's okay. Karena kalau lu nggak bikin kesalahan lu nggak akan maju. Benar. Jadi banget. di usia karir pandit yang masih cetek Belia. ini, lu cari jam terbang sebanyak mungkin, nggak usah cari duit. Dalam arti kalau setelah ini ditawarin TV lain, ambil. Berapapun duitnya. Ya. Siap coach. Nggak. Nah setelah berapa tahun baru lu bisa naikin. Nanti semoga lu bisa selevel gue. Amin, amin. Ini dengan amin, kasihan amin. terbapak dan anak. Kemarin dimarahin, sekarang nasihatin. Sekarang waktunya dikasih duit. Ayo minta duit. Lagi seger kayaknya Lagi ya. seger kayak ini. Koci Euro seger. Lo namanya pandit pas Euro Piala Harusnya Dunia iya kan emang. panen Ini semua. momen panen, benar-benar. Termasuk gue. Nah, tapi ada yang sulit panen gol, yaitu Yap. Portugal semalam menghadapi lawannya itu Ceko. Betul. Rizal dulu ya. Ada apa dengan Portugal semalam? Soal Portugal sulit untuk mencetak gol agak aneh juga ya karena di Iya babak kan? kualifikasi sebenarnya dia tim paling subur dan golnya tuh nggak cuma dari Ronaldo doang atau dari Liao doang, dari pemain depan doang, tapi kita ngeliat di babak kualifikasi dan juga babak persahabatan itu golnya merata. Golnya itu bener-bener semua pemain bisa berkontribusi untuk nyerang, semuanya bisa berkontribusi untuk mencetak gol. Tapi kalau untuk pertandingan tadi malam, gua harus bilang bukannya mereka nggak main bagus ya, tapi gue bilang terlalu overcomplicated kalau gue bilang. Ada beberapa pemain macam si Cancelo, abis itu ada si Vitinha dan juga ada Nuno Mendes. Dalam satu game dia tuh ngejalanin banyak fase kalau gue bilang. Ada fase mereka harus bermain sebagai pemain belakang dulu jemput bola. Abis itu di fase menyerang mereka juga harus terlibat di sana dan itu agak kurang cocok untuk mengakomodir dua pemain paling kreatif loh, yaitu dalam diri seorang Bernardo Silva dan juga Bruno Fernandes. Jadi menurut gue pure masalah mereka tadi malam adalah over complicated dari taktik mereka yang sebenarnya itu nggak perlu diotak-atik, mereka udah Ya, subur sebenarnya. Kita buka episode kali ini dengan over complicated. Dari Portugal. Kita lihat statistika juga dulu Zal.
Ya, dari statistik ya jelas ya, mereka ngelakuin ini emang udah week in week out. Mereka secara nasional sejak dipegang sama Roberto Martinez, selalu kalau soal urusan nyerang mereka selalu lancar banget lah. Golin juga seharusnya lancar. Tapi kalau soal tadi malam spam crosses begitu banyak, mereka ngirim crossing yang menurut gua agak nggak berguna. Itu menurut gua yang agak ngebunuh momentum mereka, dan untungnya ini terjadi di match pertama, dan match-match selanjutnya gua harap mereka bisa berubah lebih Ada cepat dua lagi. pemain kreatif, Bernardo dan Bruno, itu ngaruh nggak? Maksudnya jadi bertabrakan nggak? Menurut gue sih seharusnya enggak ya, karena kan evidence-nya di babak kualifikasi, abis itu di babak uji coba mereka nggak terlalu masalah tuh dua hal itu. Mungkin masalah di 4 tahun lalu, 5 tahun lalu ketika pelatihnya sebelumnya, tapi sejak di Roberto Martinez itu udah bisa diatasin sebenarnya. Tapi masalah tadi malam ya, Bernardo Silva mungkin agak merindukan sosok macam De Bruyne yang bisa lari ngisi half space segala macam, tapi si Bruno bukan sosok pemain kayak begitu. Tapi cara mengakomodirnya gimana? Ya mainin si Bernardo nggak usah terlalu melebar, mainin dia agak lebih ke dalam, dan itu bisa ngedapetin the best out of si Bernardo ini. Oke, Coach, kita bahas soal Roberto Martinez ya, pelatih. Ada yang salah dengan implementasi taktik dari Roberto Martinez atau emang pemainnya aja semalam nggak bisa perform? Banyak yang salah. Ya kan? Gue lihat match ini gini, Portugal itu tuh gue di awal di atas kertas salah satu favorit. Unggulan. Portugal, Perancis sama Inggris, Inggris. Jerman. 3-3 flop. Iya, game week 1. Asli. 3-3 flop di Gua harus game bilang pertama. itu, setuju. Justru sekarang gue turunkan, gue naikin 3 lagi, Spanyol, Jerman sama Belanda. Belanda bagus loh. Gue mau nggak mau Dari bilang itu, segi cuman permainan Belanda ya, gini, yang jelas gue juga sangat kecewa dengan performa Ceko yang untuk gue sih jelek. harusnya bisa menang nggak? Padahal Ceko itu lumayan nahan bagus seri. loh. Physical. Jangan lupa menang mereka itu 1 gol bunuh diri, 1 blunder yang untuk gue Yang clearance nggak jelas. Iya. lu bisa nahan dengan begini. Aduh, ini Itu kayak ya. apa lu? Schoolboy error. Iya, lu tinggal Clearance. tendang pakai kaki kiri Corner kanan, kayak apa iya, kayak. selesai kan. Iya. Gue nggak ngerti apa yang terjadi, Pak. Intinya adalah berkat 2 blunder dari defense, jadi bukan karena hebatnya serangan. Tapi lu lihat, Ceko ini mainnya high defense. Dalam arti mereka melihat bahwa mereka harus rapatkan Ruang. lini Iya. antara tengah depan, makanya high defense. Dan itu nggak dimanfaatkan sama Portugal. Nggak ada long ball, lari-lari, terupas. sama sekali nggak ada satu. Pada saat mereka mundur ke belakang, parkir bis, tidak ada kombinasi at all. Justru mereka ingin melakukan yang almost impossible, yaitu langsung end passing ke Ronaldo atau ke apa, which is nggak. 16 terupas betul Ronaldo Iya. dari Bruno doang. Ya, dan itu nggak berhasil karena beberapa kali dipotong lah atau ke cover lah atau apa. Yang gue lihat justru ketemu tim kayak gitu main harusnya kayak Arsenal, banyak kombinasi di kotak penalti, Yap. zero kombinasi. Ini mah kayak pengen melayani Ronaldo aja. Ya, Iya, ngirim. betul. Dan gue bilang Bruno sama Bernardo Silva itu nggak klop, terutama Nah, di itu babak yang gue tadi, pertama. yes. Itu nggak klop. Nah, menjelang ke babak kedua, mereka mulai bermain oportunis. Jadi sistem yang diterapkan udah mulai banyak dribbling, banyak skill individu, banyak pragmatis. Nggak tembus juga. Jadi Portugal yang gue setuju sama lu, makanya gue kemarin kasih live reaction. Yep. Gue pengen lihat, gue belum nonton. Dari semua tim hanya Belgia baru sama Portugal gue belum nonton. Makanya gue sangat kecewa. Iya. Mungkin karena ini match pertama, mereka bisa growth seperti apa, itu semua bisa. Tapi yang kita nilai hanya match pertama. Ya gue sangat kecewa dengan performa Portugal. They can do better melihat kualifikasi di mana mereka Bagus banget. luar biasa. Paling subur bahkan. Banyak cetak Iya. gol. Zal, kita bahas soal Rafael Leao yang Iya. orang bilang bakal menjadi breakthrough turnamen nih Iya. di Hajatan Bola Eropa tahun ini. Tapi semalam juga Orang siapa yang bilang? ada media-media gue pernah baca begitu. Ya, Fans Milan mungkin, fans Milan. media Milan kali. Iya. Tapi semalam performanya Leo, gue jujur Iya. underperform banget Dan nih orang. justru lebih kelihatan momen mereka kebobolan kan salah satu pemain yang langsung ditarik keluar itu salah satunya si Rafael Leao juga, dan menurut gua benar banget keputusan itu diambil karena Leao ini menurut gua agak kurang klop untuk memainkan sistem yang tadi gua bilang itu yang si Portugalnya Roberto Martinez, karena dia tuh butuh pemain-pemain. Kalau di Milan kan dia punya Theo Hernandez, pemain yang bisa ngejaga kedalaman, pemain juga dia chemistry sama pemain-pemain full Mendes back-nya nggak begitu? harus bagus. Mendes ini sebenarnya bisa, tapi karena
peran dia tadi malam, taktiknya dari Portugal semalam, dia fasanya itu kadang dia masih terlalu jauh di belakang, dia kurang support ke depan, dia tuh butuh si Leao itu butuh pemain fullback yang bisa nge-cover area kirinya itu lebih ala-ala Theo Hernandez lah, bisa ngisi ke tengah segala macam, tapi itu nggak di-provide sama Portugal, dan akhirnya tadi malam kita ngeliat tiap kali Leo megang bola, selalu orientasi pertama dia adalah gue mau ngelewatin dulu, dia mau selalu mau Take take on on, dulu. dia mau nyoba-nyoba, kalau udah lewat dia akhirnya cutback atau ngirim crossing, dan itu menurut gue kurang efektif kalau lu mainin sistem kayak begini dan ada Leao itu bagus, transisi dia bagus, transisi untuk menyerang, tapi kalau untuk sistem nguasain bola dan lu harus ngalirin bola ke arah dia, bola jangan heran kalau bola kerap mati di dia karena nggak cocok taktik kayak begitu. Dengan direct football kurang cocok untuk Leao menurut Tapi gue. berarti dia mainnya kalau dikit-dikit text on kayak Barcola di PSG mungkin ya. Iya, mungkin menyesuaikannya kayak Iya, begitu. iya. Tapi kalau untuk formasi kayak begitu nggak cocok, Nggak, bola cenderung mati ke dia. Lu terlalu dramatisir, terlalu baik, terlalu dramatis. Terlalu baik. Ini emang pemain katro. Nah. Dan itu udah 3 tahun gue bilang. Gitu. Iya kan? Kalau dia punya speed, oke, only speed. Tapi kalau lu bilang ya dia enggak, dia itu sering main kayak begini. Justru lebih jarang main bagus. Bagusnya. Terutama 1 tahun terakhir Iya. sebenarnya. Hanya waktu Milan juara di situ dia cetak Kakak. banyak gol dan langsung harga 100 juta dong. Ini mah nggak lebih dari 30 juta pemain kayak gini. Dan itu udah 3 tahun gue bilang loh, bukan sekarang. Iya. Dan kemarin kembali terbut dan dia sering main kayak begitu. Makanya gue bilang kenapa nggak Joao Felix yang main Atau bahkan Jota bisa jadi opsi juga, atau untuk Jota chemistry. yang akhirnya diganti Dimainkan, Jota gantiin kan. dia. Jadi untuk gue sih ya gue belum yakin lah bahwa Roberto Martinez ini bisa membuat tim ini bermain solid seperti di kualifikasi mungkin. Tapi yang gue lihat kemarin itu enggak banget. Lu mulai turnamen ini dengan mengunggulkan Portugal di tempat tertinggi Iya, gitu. iya. Sekarang di mana Portugal? Ya underdog Langsung di bawah. di ya. bawah Inggris? Enggak selevel sama Inggris. Ya Inggris masih di bawah Prancis. lagi lah, Inggris parah. Iya. Tapi selevel sama Prancis lah. Iya, Prancis kemarin. Tapi kalau menurut gue untuk apa yang bisa dilakukan sama mereka at least di 2 pertandingan sisa di fase grup, ngelakuin aja apa yang lu lakuin di fase kualifikasi gitu. Dan Masalahnya juga kan nggak begitu- Mereka itu beruntung, nggak semudah grupnya itu. nggak berat, nggak berat Ya, juga lawannya enak grupnya. banget. belum unggul Luxembourg Turki, segala macam. sekarang Lu coba Luxembourg. masuk grup kayak Belanda gitu. Iya, Italia. Mungkin Austria, agak Prancis. lebih tricky pastinya. Tapi Iya. kalau untuk Portugal dalam artian ajang hajatan bola Eropa ini bukan ajang coba-coba kalau gue bilang. Lu nggak boleh lagi coba-coba pemain kayak tadi malam Cancelo. Dia main sebagai pemain belakang tapi sekaligus jadi winger juga beberapa kali. Itu Winger menurut lah, gua lebih agak- ke winger. lebih ke winger, tapi di Winger babak kedua tengah. akhirnya lebih digeser agak Iya. ngisi ke situ. Itu menurut gue bukan lagi coba-coba di ajang fase grup kayak begini. Kalau mau coba-coba dari kemarin-kemarin. Kalau lu masih coba-coba di babak fase grup ya bukan nggak mungkin lu dihukum lawan Ceko kayak tadi malam. Beruntung mereka bisa ngerespon, tapi kalau Iya. ke depannya belum tentu bisa ngerespon kayak Tapi begitu. dengan 2 lawan yang gue nilai biasa aja itu, gue rasa si Portugal tetap bakal lolos aja iya, sih. lolos. Nextnya ya. Ka- Iya, ka- kalau lolos Pak. Gue nggak nilai pastilah. Portugal Iya. yang kayak Nggak, karena grupnya sama kayak Inggris, grupnya terlalu gampang. Jadi Inggris Iya. kemungkinan besar Inggris lawan dengan Denmark doang katronya bisa. akan lolos. Iya. Begitu pula juga Portugal. Nah setelah itu ya kita lihat. tantangannya. Tapi Portugal menghadapi Turki kalau dengan performa kayak semalam, PR. Ya Turki, come on, Turki lawan Georgia aja beruntung kena tiang di detik-detik terakhir terus mereka counter 3-1. Kalau nggak itu 2-2 itu. Jadi kalau lu begitu kesulitan untuk ngalahin Georgia aja, jadi sehebat apa lu? iya, iya. Sebelum kita bahas Turki dan Georgia juga, tadi gue ngelempar pertanyaan gitu. Apa udah saatnya Bruno dan Ronaldo dicadangkan dulu di timnas? Atau Ronaldo paling enggak? Bruno enggak, Ronaldo ya. Ya, apa yang lu lihat dengan adanya Ronaldo di lapangan? Dia terlalu dominan. Tertuju ke dia semua. Jadi kalau nggak passing ke dia ngamuk-ngamuk, ngerti nggak? Kalau dia ditarik ngamuk-ngamuk, ini kan udah terjadi di bawah Fernando Santos. Iya di Santos. Nah hal-hal kayak gini, dengan segala respect untuk Ronaldo, this guy udah 40 man, come on. Iya, iya, iya. Tapi perlu lah. Semua akan jadi lambat. Iya, iya, iya. Kalau soal perlu ya perlu sebagai squad player gue rasa ini penting banget pemain sebagai squad player. Tapi Mentalitas. apakah mereka punya opsi? Ya jelas punya opsi. Masih ada Joao Felix di sana. Jota juga bahkan bisa main Mending sebagai di Jota. tengah juga. Iya. Mending Jota striker, Joao Neto. Felix kiri, Iya, terus bisa juga. karena Bernardo Silva. Neto impact-nya Neto. tadi malam luar biasa. Bagus. Dan Jota kan kita tahu dia walaupun posturnya begitu tapi Iya. kualitas heading dia itu bagus juga dan dia bisa ngelakuin itu kalau mau pakai sistem crossing Iya. lagi ya Jota juga Dia, bisa. dia gitu cetak gol walaupun dianulir ya. Iya, Ya, si Jota. Dan Jota Karena Ronaldo itu kan- corner. Iya. Jota itu kan termasuk striker yang di Liverpool juga klinikal kan, nggak terlalu banyak peluang tapi dia bisa konversi menjadi gol dan menurut gue itu jauh lebih Oh ya udah kalau gitu gue jadi PSSI-nya Portugal, Martinez gue pecat, Ronaldo jadi pelatih. ngisi ya. Mentalitas cukup.
pelat depannya tadi kalian sebutin. Nah, kita sekarang sebut soal Georgia yang menghadapi Turki. Orang bilang ini one of the best match di game week 1, cuma gue udah yakin jawaban coachnya apa. Ya lu kalau dengan end to end kayak begitu ya berarti dua-duanya nggak ada taktik sama sekali. Ya kan? Lu lihat itu game ya biasa aja dong. Ya dua-dua ini calon segera out lah. Gue udah yakin. Menghibur sih, menghibur. Gua udah yakin. Menghibur. Lu gimana lihat itu? Enggak, lu kalau bilang Begitu. menghibur itu parameternya apa? Kan beda-beda semua. End to end coach. Kayak Liverpool Newcastle di Liga kemarin. Iya, nyerang ke sini, Teng. nyerang lagi, nyerang ke sini, Ya, nyerang lagi. kalau lu saling Berasa berusuk semua. kalau parameter lu menghibur itu adalah saling menyerang, ya itu Itu. hak lu. Untuk gue sih enggak. Lu Enggak lebih ke adu menghibur. taktik ya coach? Gue taktikal harus enak Ya, Arsenal ditonton. City dia. 0-0 cuma Iya. seru buat dia. Taktik. Ya, Iya. kayak Spanyol, Jerman, nonton Iya. Jerman Iya. atau Taktik ugal-ugalan Itali babak pertama 30 menit pertama lah. Iya. Itu kan keren Oke. banget ya. Iya. Jadi hal kayak gitu untuk gue kembali lagi ya kalau lu cuma saling nyerang ya Tarkam juga saling nyerang. Kalau lu bilang menghibur cepat itu terangannya ya. malah. Dan ini dari statistik ya jelas Turki dominan sih ya, dan peluang-peluang yang mereka ciptain selalu berbahaya. Tapi kan hype soal Turki ini udah terjadi tiap turnamen besar menurut gue. Di Euro sebelumnya juga mereka dianggap sebagai tim kuda hitam juga kan si Turki ini. Tapi untuk kali ini lebih oke lah coach. Gue koreksi di sedikit ya. Mm. Turki di Eropa itu nggak pernah dianggap. Kuda hitam. Never. Not even kuda hitam. Mungkin di Asia, di Indonesia, tapi di Eropa nggak pernah dianggap sama sekali. Mungkin di zamannya eranya Hakan Şükür masih sedikit diperhitungkan. Tapi Turki ini enggak lah. Karena 4 tahun lalu kan dia dianggap ada backnya Soyuncu, ada Calhanoglu, Yang depannya ada Soyuncu Budak itu Yilmaz. cadangan di klub. That's why waktu semuanya. itu hype-nya tinggi tapi performanya langsung Enggak, jeblok, kalah 3 kali. Gue pengen tahu beruntun. sekarang hype-nya tuh dari mana? Datang mungkin ya karena ada Arda Güler, karena ada regenerasi yang Enggak, bukan. exciting Lu bagi bilang mereka 4 tahun lagi hype, lu bilang dari dulu udah selalu hype. Hype apa? Enggak ada hype-nya, Zal. Karena ada si pemain-pemain macam Soyuncu, Enggak, itu untuk lu aja kali dianggap hype-nya. sama media diangkat gitu Enggak kan. pernah media angkat Turki. Tapi- lu tunjuk satu media yang angkat Turki. Paling media mainstream 1-2. Karena waktu itu akhirnya kalahnya juga dibantai semua dan 3 pertandingan Memang ini tim kalah. layak dibantai. Reality checknya emang begitu. Tapi Memang. kalau untuk di turnamen kali ini, gue sih menganggap mereka jauh lebih kuat dibandingkan 3 tahun lalu atau Oh iya, 4 mungkin. tahun lalu mungkin. Dan Mungkin. juga pemain-pemain yang muncul sekarang itu kan kalau 4 tahun lalu, 3 tahun lalu mungkin nama-namanya cuma nama-nama pemain Tapi yang tampil strikernya di masih Eropa. Burak Yilmaz juga. Yilmaz yang Maka agak dari mudaan itu. ini, Yilmaz Oh, yang agak bukan Burak mudaan. Yilmaz. Backnya kan tadinya kalau pakai nama-nama besar dong, mungkin ada Demiral, pemain yang Mary Demiral, Iya. mungkin akan dipilih di situ. Tapi di turnamen kali ini dia nggak dipakai itu, dia tetap based on sporting merit, dia based on performance dipilih sama si Vincenzo Montella. yang Jadi agak hal-hal semacam yang itu agak menurut gua. lumayan cuma Calhanoglu doang. Arda Güler. Arda Uji. Güler belum terbukti sama sekali. Berapa match dia main di Madrid? 1, 2, 3. Tapi Hanya karena dia cetak gol bagus terus lu udah bilang dia hebat. Promising lah tapi coach Lo si Arda berbakat Güler. iya. Tapi that's different cake. Buah Solosa juga berbakat. I mean ngerti nggak maksud gue? Yap. Jadi berbakat bukan Ansu Fati juga berbakat. Lihat kemana sekarang. Iya. Belum terbukti sama sekali. Jadi siapa yang bakal finish lebih tinggi? Turki atau Portugal? Ya Turki masih- lah. masih Portugal sorry. lah. Portugal lah. Gue kaget. Portugal lah. Hati-hati Betul, coach. Portugal ya? Gue bilang Turki ditelan sama Portugal. Berarti tapi Portugal Turki yang lolos. Tapi lolos dua-duanya. Daripada Belum Ceko dan tentu. juga Georgia. Belum tentu. Bisa Ceko ya? Ya. Gue kalau Ceko main kayak kemarin bertahan, do you think Turki bisa tembus? Nggak yakin. Ya, betul. Oke. Turki sementara jadi pemimpin klasmen dengan golnya, artinya bisa aja Portugal justru menjadi runner up. Tapi ada pertandingan Turki Nggak lah. menghadapi Portugal Portugal nanti. juara grup lah. Yes, kita harusnya. Oke, kita bakal bahas dengan bahasan yang gak kalah seru. Jangan kemana-mana, tetap di DPI Hajatan Bola Eropa. Halo Nyobretin. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.